bagaimana pilkada, siapa yang bertanding, dan bahkan ada isu yang di luaran mengatakan menjegal calon A, calon B, itu saya pikir sebuah tuduhan yang tidak berdasar dan sangat berlebihan. Karena kita ketahui bahwa ini kan pemilihan di mana satu orang punya satu suara, bahwa seorang calon mau apakah dia bagian dari keluarga yang memiliki kekuasaan politik, misalnya apakah bapaknya gubernur, misalnya belum tentu anaknya nyalon bisa terpilih, begitu kan, karena ada faktor popularitas, ada kedisukaan, orang populer belum tentu disukai, begitu kan, belum tentu juga berujung pada elektabilitas atau pasti terpilih. Jadi ada banyak variabel yang tidak bisa dikendalikan oleh satu orang. Jadi rasanya tuduhan yang sangat berlebihan kalau dikatakan Pak Presiden cawe-cawe. Kepentingan beliau adalah menjaga stabilitas agar kondisinya baik, terutama untuk ekonomi. Staf khusus Presiden Grace Natali membantah kabar yang menyebut Presiden Jokowi menyodorkan nama putranya Kaisang Pangarep kepada partai-partai untuk diusung dalam pemilihan kepala daerah. Ia mengatakan tidak benar jika Presiden menyodorkan nama Kaisang ke partai-partai. Presiden tidak ikut campur terkait pilkada dimanapun. Persoalan pilkada adalah ranah partai. Grace mengatakan bahwa Presiden fokus mengerjakan tugas-tugas kepresidenan pada Oktober mendatang. Itu adalah informasi yang tidak jelas sampai hari ini apa buktinya, dan kalau tidak ada bukti yang jelas bahkan sudah dibantah ya, kalau saya tidak salah teman-teman dari Gerindra sudah mengatakan nggak ada tuh Pak Presiden menawar-nawarkan ke sejumlah partai, kemudian dari PAN juga sudah membuat pernyataan yang sama. Saya pikir kalau ini pernyataan yang tidak ada fakta yang jelas tetapi sudah diumbar dengan vulgar ke publik, maka ini adalah sebuah kebohongan publik yang harus dipertanggungjawabkan, diluruskan oleh pihak yang melontarkan hal tersebut. Dalam hal ini terkait ini yaitu Pak Sekjen PKS, karena tidak ada dasarnya sama sekali. Bahkan partai-partai yang disebut-sebut ditawari itu saja sudah memberikan pernyataan bahwa tidak ada Pak Presiden menawar-nawari nama Mas Kaisang. Jadi ini adalah sebuah kebohongan publik yang sangat disayangkan, bahwa ada figur sekelas Sekjen harusnya membuat pernyataan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan dasar data dan fakta yang jelas. Urusan pencalonan pilkada bicara soal popularitas dan jumlah kursi masing-masing partai. Kuncinya itu, diskusinya itu bukan di Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera, Abu Bakar Habsyi mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah menyodorkan nama Kaisang yang merupakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia kepada partai-partai politik untuk diusung dalam Pilkada DKI Jakarta. Sudah nyodorkan. Sudah nyodorkan. Ya kita lihat saja. Itu si cawe-cawe Pak Jokowi di pilkada ini kan sudah biasa ada cawe-cawe mulai dari presiden sampai mana. Biasa. Jadi nggak ada masalah, biar aja. Kaisang diisukan akan dipasangkan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sementara itu, Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta menyebutkan akan ada kejutan pada bulan Agustus 2024 terkait nama bakal calon gubernur dalam Pilkada Jakarta. Saya tidak pernah menyodorkan kepada siapapun, kepada partai juga tidak pernah. Tanyakan ke partai-partai. Urusan pilkada itu urusannya partai politik. Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik. Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai. Jadi jangan ditanyakan kepada saya. Jadi saya sampai pada tingkat ini tidak rasional ya, hiperbola. Tapi ini yang saya ingin ungkapkan. Kalaupun dia ngomong api itu panas, karena dia yang ngomong saya nggak percaya. Anggapan kalau Presiden Jokowi kembali cawe-cawe pada pemilihan kepala daerah 2024 bukan sekedar isu. Faktanya, Jokowi diam-diam telah menyodorkan putra bungsunya, Kaisang Pangarep, ke berbagai partai politik untuk diusung sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta. Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Habib Abu Bakar Al-Habsyi, usai menghadiri kegiatan penutupan sekolah kepemimpinan partai. Sejauh ini, respon dari berbagai partai politik terhadap pencalonan Kaisang masih beragam. Parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju tampaknya menyambut baik, sementara parpol lainnya masih belum memberikan keputusan. PKS sendiri sudah mantap mengusung pasangan bakal Cagup-Cagup Jakarta Anies Baswedan Sohibul Iman. Menurutnya itu adalah terbaik yang diputuskan oleh PKS.
bukti keluarga Jokowi bakal cawe-cawe dikuatkan dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakebuming Raka mendampingi pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau proyek Kali Semongol Jakbar dan berkunjung ke Kelurahan Kamal Muara Jakut. Dalam kunjungannya itu, Gibran mengaku hanya ingin menyapa dan bermain bersama warga. Saat ditanya awak media soal kepentingannya mengunjungi lokasi tersebut, ia mengaku datang sebagai wali kota Solo. Usai kunjungannya dari Kali Semongol, Jakarta Barat, Heru Budi dan Gibran melanjutkan kunjungannya ke Kelurahan Kamal Muara. Kalau kita yang melihat dari jauh memang tidak bisa menutup mata karena anak yang umur 29 tahun punya potensi untuk maju pilgub itu nggak ada di negara ini. Cuman satu orang kok. Anak 29 tahun di negara ini rata-rata masih sulit cari kerjaan, Livi. Jangankan pikir tentang gubernur, bagaimana nyicil ke rumah, S2 harus gimana, cari kerjaan itu rumit, Pak. Ini terbatas. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada putusan MA, ini dikaitkan dengan Kaisang secara umum. Bagi saya nggak ada soal, nggak perlu juga ditutup-tutupi. Ini sudah muncul secara putusan. Cuman kalau memang peluang untuk maju dalam pilgub ini, sebut saja misalnya diambil oleh Kaisang, bagi saya itu bukan calon wakil sebenarnya yang sangat layak. Untuk ukuran ketua umum partai, untuk ukuran anak presiden, Kaisang kalau mau maju bukan calon wakil, tapi sebagai calon gubernur. Tingkatnya lebih besar yaitu dari Presiden Jokowi sendiri yang kepingin anaknya jadi wakil gubernur Jakarta dan mantunya Bobi Nasution menjadi gubernur di Sumatera Utara, dan yang sudah berhasil dilakukan anak tertua sudah jadi wakil, sudah terpilih jadi wakil presiden, belum dilantik memang. Pemandu acara Indonesia Liars Club, Karni Ilyas, memberikan sedikit pandangannya terkait dengan cawe-cawe Presiden Jokowi. Hal tersebut langsung disambut oleh Profesor Ikrar Bakti yang menyatakan bahwa Jokowi ingin meninggalkan legasi keturunannya eksis dalam perpolitikan di Indonesia. Di dalam pertemuan yang tadi Bang Karni katakan bulan Mei kemarin, itu kan Jokowi juga mengajukan supaya RK itu dipasangkan dengan Kaisang. Kan? Nah, kenapa menarik? Karena Anda tahu kalau misalnya Kaisang harus memilih RK atau Anies, dia lebih memilih Anies gitu kan. Ini kenapa saya katakan menarik? Entah ini adalah suatu lemparan isu untuk melihat bagaimana reaksi masyarakat, ataukah memang ini adalah keluar dari hati nurani dia ya, bahwa kelihatannya yang akan menang di dalam Pilkada Jakarta itu memang Anies begitu kan. Ya, tapi saya dengar ya dari sumber yang sangat dekat dengan Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi nggak happy kalau Anies yang menjadi. Hal senada juga diungkapkan oleh Ghis Khalifa. Ia mengatakan bahwa cawe-cawe Jokowi dan ingin menghalangi Anies Baswedan bukan kali ini saja, tapi sudah terlihat saat Anies Baswedan akan maju dalam Pilpres 2024 kemarin. Nah, dalam konteks ini kita tinggal melihat ke depan, apakah Anies akan mengalami kembali seperti saat maju Pilpres atau tidak. Semoganya tidak. Karena kalau saat maju Pilpres, institusi hukum seperti KPK digunakan untuk menghalangi Anies. Kan dipanggil 2 kali untuk kasus yang tidak ada sebenarnya. Nah, apakah yang ini akan kembali seperti itu dengan cara yang berbeda? Misalkan menggerpol partai-partai atau apa kita nggak tahu. Tetapi yang pasti kita berharap bahwa kompetisi ini akan berlangsung dengan fair. Seluruh anak bangsa yang punya kompetensi diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam konteks demokrasi. Presiden Jokowi diyakini banyak pihak akan kembali cawe-cawe di perhelatan pemilihan kepala daerah Jakarta 2024. Pasalnya, beberapa waktu lalu Jokowi mengumpulkan para ketua umum partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju di Istana untuk mendorong Ridwan Kamil melawan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024, ya harus menjaga agar masa transisi kepemimpinan nasional lewat serentak, lewat Pilpres itu
itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa kalau ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa saya disuruh diem? Enggak lah. Menanggapi hal itu, Anies Baswedan mengatakan tidak terpengaruh dengan isu cawe-cawe Jokowi. Ia mengatakan sudah melewati macam-macam peristiwa. Jika ditarik ke belakang, Jokowi juga melakukan cawe-cawe saat Pilpres. Sehingga saat isu ini kembali mencuat, Anies Baswedan merupakan mantan capres Koalisi Perubahan seolah sudah kebal. Baginya, isu paling utama adalah tentang kesejahteraan warga Jakarta, bukan tentang siapa yang akan menjadi pasangan. Bukan soal itu, dan itu prosesnya masih panjang, mengalir saja. Orde Baru itu 5 kali pemilunya pemilu latihan. Jadi terlalu baik istilah yang digunakan. Pemilu latihan. Kelihatan gimana maksudnya? Bayangin, kita datang ke pemilu, partainya 3, udah diatur. Kan kita tahu juga yang bakal menang siapa. Ini kayak kalau misalnya manasik haji namanya ya, mencoba untuk melakukan kegiatannya, tapi nggak benar-benar melakukannya itu. Tapi apa yang terjadi? Sebelumnya, Anies Baswedan belak-belakan memberikan penilaiannya terhadap Presiden Jokowi mengenai sikap berdemokrasi di Indonesia. Anies mengakui ada banyak urusan yang dipikirkan lembaga eksekutif, dalam hal ini Presiden dan Legislatif. Namun ia berharap hal berdemokrasi dalam Pilpres bisa menjadi perhatian khusus. Anies menjelaskan, aturan bernegara yang seharusnya menjadi perhatian Presiden. Aturan main yang menyandarkan hukum dengan benar tidak membolak-balikan hukum, aturan yang dilaksanakan dengan benar. Anies menjelaskan hal-hal dasar yang seharusnya dipegang teguh seorang petinggi negara Indonesia. Ia menginginkan pemimpin negeri ini selalu memegang pada nilai dasar di Undang-Undang Pancasila, nilai dasar bernegara, jadi penjaga paling utama dan terakhir. Tapi kalau ini dibiarkan runyam dan rumit. Jadi setelah selesai MK itu, yang ada dalam benak saya adalah satu, sekarang kalau kita mengutip soal penyimpangan, itu bukan kata kita subjektif, kata hakim. Ini hakim loh yang ngomong, bukan kita. Itu produk pengadilan loh. Pengadilan bilang rekomendasi perbaikan ini, rekomendasi. Jadi dari hal 1, 2, 3, 4 itu tidak terbukti, tapi ada rekomendasi harus perbaikan. Nah itu yang disebut sama Hakim Agung Saldi Isra. Dia bilang harusnya kita nggak pakai istilah dia procedural justice. Harusnya bukan pada keadilan prosedural, tapi keadilan substansial. Kalau pakai keadilan prosedural seperti ini, nggak mungkin bisa secara prosedur membuktikan beyond reasonable doubt. Karena sidang cuma 14 hari, saksinya cuma 18, tiap saksi cuma 20 menit. Gimana kita bisa mendapatkan semua evidence dengan dibatasin waktu? Oke? Nah, kalau caranya seperti itu, kata dia udah bilang, maka semua pemilu di Orde Baru tuh ya aman. Kalau pakai procedural justice begitu.